Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi yang akan dibahas adalah perbedaan pendapat atau khilafiyah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Andika Dwi Febrianto, NIM 18206100103. Yang kedua saya Habib Miftahul Amin, NIM 2020610072. Yang ketiga Muhammad Saiful Rijal, NIM 2020610074. Pengertian dan ruang lingkup khilafiyah. Khilafiyah atau ikhtilaf merupakan term yang diambil dari bahasa Arab yang berarti berselisih, tidak sepaham. Sedangkan secara terminologis, khilafiyah adalah perselisihan paham atau pendapat di kalangan para ulama fikih sebagai hasil ijtihad untuk mendapatkan dan menetapkan suatu ketentuan hukum tertentu. Dengan demikian, masalah khilafiyah merupakan masalah ijtihad sebagai hasil dari pemahaman terhadap sumber hukum Islam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup khilafiyah dan faktor-faktor penyebab khilafiyah. Ruang lingkup khilafiyah, berbeda pendapat itu diperbolehkan, namun tetap ada batasan di mana kebolehan itu berlaku. Adapun beberapa batasan yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah masalah cabang dan bukan fundamental. Yang kedua adalah beda pendapat bukan perpecahan. Yang ketiga adalah beda pendapat bukan permusuhan. Yang keempat atau terakhir adalah adab dan akhlak berbeda pendapat. Yang pertama yaitu masalah cabang dan bukan fundamental. Maksudnya berarti berbeda pendapat di kalangan ulama hanya diperbolehkan bila berada di wilayah cabang, baik dalam tema akidah maupun dalam tema fikih. Contoh tema akidah yang merupakan dasar adalah kita beriman bahwa Allah SWT bersifat esa, tidak terbilang dan tidak ada yang menamai dirinya. Yang kedua yaitu beda pendapat bukan perpecahan, yaitu berarti jika kita punya beda pendapat mengenai pendapat yang tidak menimbulkan perpecahan. Yang ketiga yaitu beda pendapat bukan permusuhan, yaitu beda pendapat yang tidak menimbulkan permusuhan satu sama lain. Yang terakhir adalah adab dan akhlak berbeda pendapat. Dalam beda pendapat tentunya mempunyai adab dan akhlak tersendiri. Salah satunya yaitu adalah tidak mencaci. Yang kedua mengutip dengan lengkap. Yang ketiga yaitu tidak mendominasi kebenaran. Selanjutnya yaitu adalah faktor-faktor penyebab khilafiyah. Yang pertama adalah perbedaan mengenai sahih dan tidaknya nas. Kesahihan suatu nas kadang-kadang diperdebatkan. Ada ulama yang mau menerima kesahihan suatu nas dan ada pula yang menolaknya. Yang kedua yaitu perbedaan dalam memahami nas. Dalam suatu nas, baik Al-Quran maupun hadis, kadang-kadang terdapat suatu kata yang mengandung makna ganda atau mustalak dan kata majazi atau kiasan, sehingga arti yang tidak terkandung dalam nas itu tidak jelas. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah perbedaan dalam menggabungkan dan mengunggulkan nas-nas yang saling bertentangan. Dalam suatu masalah kadang-kadang terdapat dua atau lebih nas yang bertentangan sehingga hukum yang sebenarnya dari masalah tersebut sulit diputuskan. Yang keempat yaitu perbedaan dalam kaidah-kaidah usul sebagai sumber istinbat. Para mujtahid dalam memilih suatu hadis atau mencari tahu suatu dalil mempunyai cara pandang dan metode yang berbeda-beda. Yang kelima yaitu perbedaan dalam perbendaharaan hadis. Di antara para sahabat kemungkinan besar banyak yang koleksi hadisnya tidak sama. Oleh karena itu perbedaan hadis yang dimiliki para mujtahid menyebabkan mereka berbeda pendapat. Yang keenam, perselisihan tentang illah dari suatu hukum. Perselisihan para mujtahid mengenai illah dari suatu
hukum juga merupakan salah satu penyebab terjadinya perbedaan pendapat dalam fikih. Hikmah yang terakhir yaitu hikmah khilafiyah. Dalam sejarah, perbedaan pendapat juga terjadi di antara imam mazhab fikih dari Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hambal. Perbedaan yang terjadi di antara mereka justru melahirkan kelapangan dan keragaman yang tujuannya adalah memudahkan urusan umat, bukan sebaliknya. Masing-masing imam tersebut selalu mengatakan bisa jadi pendapatku benar, tetapi tidak tertutup kemungkinan mengandung kesalahan, dan bisa jadi pendapat yang lain salah, tapi tidak tertutup kemungkinan mengandung kebenaran. Hal tersebut menunjukkan adanya hikmah dalam perbedaan, yaitu kerendahan hati dan kemuliaan martabat para ulama untuk menjaga ukhuwah antar umat dan mengutamakan kemaslahatan manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.